ada api, kita padam. Kalau orang lari keluar, kita lari masuk. Bomba padamkan api je ke? Tugas bomba lebih daripada itu. Bomba nih penyelamat. Halo tukang tidur dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini Bobang akan membahas alur cerita film terbaru yang datang dari Cina berjudul Flashover tahun 2023. Film ini menceritakan tentang anggota tim penyelamat yang harus bertaruh nyawa demi menyelamatkan penduduk kota dari ledakan dahsyat yang mampu meratakan seluruh kota seperti insiden bom Hiroshima dan Nagasaki. Tentunya film ini sangatlah menegangkan dan beradrenalin yang dapat membuat jantung kalian berdegup kencang seperti sedang dikejar-kejar oleh guk-guk. Tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Dan bagi sobatku yang belum subscribe, boleh tekan tombol like dan subscribe. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu aku untuk berhenti bermain skater ya sobat. Hehehehe. Beritahu para musisi untuk memainkan musik karena pertunjukan akan segera dimulai. Jangan khawatir Shifu, aku akan menguasai kedamaian sejati. Di sini bersama saya Mr. Bobang melaporkan bahwasanya telah terjadi guncangan gempa berkekuatan 3,1 skala Richter yang mengakibatkan tanah longsor di pegunungan Penghuan dan 2 mobil mengalami kecelakaan di terowongan Lingdong, yang salah satunya adalah mobil truk berisi bahan kimia yang mudah terbakar. Dan untuk mengantisipasi terjadinya insiden yang lebih besar lagi, Polantas pun menutup terowongan tersebut dan menyarankan kepada para pengguna jalan agar mengambil rute yang lebih aman. Scene berpindah. Di tempat kejadian, tim damkar Jingsan yang dipimpin oleh Kapten Zhao langsung mengambil alih perkara tersebut. Ia menyuruh anak buahnya untuk berbagi tugas agar proses evakuasi bisa berjalan dengan cepat sebelum terjadi ledakan akibat bahan kimia yang dibawa oleh truk tersebut. Sopir truk dan kernetnya berhasil dievakuasi, tapi pada saat Kapten Zhao ingin mengevakuasi seorang ibu dan anak yang masih terjebak di dalam mobil, tiba-tiba salah satu anggota merasa kepanasan seperti terbakar. Melihat itu, Kapten Zhao pun menyuruh anak buahnya untuk mematikan lampu sorot, yang ketika dimatikan, ternyata api etanol atau api biru telah menyebar mengelilingi mereka. Tapi walaupun begitu, Kapten Zhao terus berusaha menyelamatkan ibu dan anak yang masih terjebak di dalam mobil. Singkat cerita, semua korban berhasil dievakuasi. Tapi Kapten Zhao dan salah satu anak buahnya hampir saja meregang nyawa jika mereka terlambat sepersekian detik saja. Setelah misi penyelamatan selesai, Kapten Zhao beserta anak buahnya kembali ke markas. Tapi di perjalanan, ayah Wan Bin tiba-tiba menelpon dan mengatakan kalau minggu depan sang ayah akan ulang tahun. Mendengar itu, para rekan-rekan Wan Bin pun sontak menyanyikan lagu selamat ulang tahun kepada sang ayah dan berjanji kalau mereka semua akan datang ke pesta ulang tahunnya. Pagi pun tiba. Sebelum memulai latihan, Han Kai sempat memberitahukan kepada Kapten Zhao kalau video yang ia posting pada saat mereka menyelamatkan seekor kucing di atas pohon mendapatkan respon positif dari netizen, dan belum sampai 1 hari postingan itu sudah mendapatkan 30.000 like. Kapten Zhao mengapresiasi pencapaian mereka, tapi Kapten Zhao juga mengingatkan kalau mereka tidak boleh terlena akan hal itu karena pekerjaan mereka tidak selalu semudah itu. Latihan pun dimulai. Untuk kali ini Kapten Zhao akan memberikan pelatihan SCBA atau pelatihan menggunakan alat bantu pernapasan. Karena alat bantu pernapasan ini sangat penting bagi tim penyelamat agar dapat bertahan hidup dalam keadaan bahaya. Setelah latihan selesai, Kapten Zhao pergi ke ruangannya untuk makan siang bersama calon istrinya bernama Nyonya Zhang yang berprofesi sebagai guru SD. Di sini, Nyonya Zhang tiba-tiba mengatakan kalau pernikahan mereka lebih baik ditunda untuk sementara waktu karena ia masih takut dengan risiko pekerjaan Kapten Zhao yang kapan saja bisa merenggut nyawanya. Mendengar ketakutan Nyonya Zhang itu, Kapten Zhao pun berusaha meyakinkannya kalau semuanya akan baik-baik saja. Scene berpindah. Di sekolah tempat pelatihan damkar Jingsan,
Hankai tampak jatuh cinta kepada salah satu gurunya yang bernama Bu Yuli. Tapi rasa sukanya itu harus ia pendam terlebih dahulu karena belum ada kesempatan untuk mengungkapkannya. Singkat cerita, di sebuah pabrik industri kimia telah terjadi kebocoran gas karena guncangan gempa sebelumnya, sehingga mengakibatkan ledakan dahsyat yang menghancurkan 1/4 dari kota Guanseng. Ledakan itu menimbulkan kekacauan yang memakan banyak sekali korban jiwa. Dan untuk mengantisipasi akan terjadinya ledakan susulan, sehingga petinggi damkar memerintahkan agar semua tim penyelamat dan tim medis segera berangkat ke berbagai tempat yang sedang membutuhkan pertolongan. Sedangkan di sisi lain, Nyonya Zhang menelpon Kapten Zhao agar segera datang ke sekolah tempatnya mengajar, karena ia dan beberapa muridnya sedang terjebak di dalam gedung sekolah yang mengalami kerusakan parah. Tapi Kapten Zhao mengatakan kalau dia tidak bisa datang ke sana karena ia telah berada di lokasi ledakan untuk menyelamatkan korban yang ada di sana. Lalu, Kapten Zhao juga mencoba menenangkan Nyonya Zhang dengan mengatakan kalau sebentar lagi akan tiba tim penyelamat lain di tempat itu. Dan karena Nyonya Zhang merasa kalau dia tidak bisa terlalu berharap kepada tim penyelamat, sehingga ia pun memutuskan naik ke atas rooftop untuk menyelamatkan diri dan muridnya untuk sementara waktu, sampai tim penyelamat datang untuk menyelamatkan mereka semua. Kapten Zhao bersama anak buahnya yang sudah lebih dulu berada di TKP, tiba-tiba dibuat terkejut karena ledakan kedua yang menghempaskan mereka semua. Tapi beruntungnya, mereka masih bisa selamat, sehingga misi evakuasi pun masih bisa berlanjut. Tapi sebelum memulai misi evakuasi, Kapten Zhao mendapatkan sedikit informasi dari salah satu pengelola pabrik yang berhasil selamat. Pengelola itu memberitahukan kalau ada 100 lebih korban yang masih terjebak di dalam pabrik. Pengelola itu juga memberitahukan kalau di dalam pabrik masih ada salah satu tangki metanol dan bahan kimia beracun yang sangat mematikan. Kapten Zhao yang sudah mendapatkan sedikit informasi dari pengelola pun langsung menyusun strategi dan membagi tugas kepada anak buahnya agar evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Kini, Kapten Zhao membagi anak buahnya menjadi 2 regu. Regu yang dipimpin oleh asistennya akan bertugas memadamkan api. Lalu regu yang dipimpin oleh Kapten Zhao akan bertugas mengevakuasi korban yang ada di dalam pabrik. Sedangkan Hankai, dia disuruh menerbangkan drone dan mengirimkan informasi langsung ke pusat. Proses evakuasi pun dimulai. Pada saat salah satu anak buah Kapten Zhao hendak menginjak sebuah genangan di dalam pabrik, Kapten Zhao dengan sigap langsung menghentikannya karena genangan itu mengandung asam korosi yang dapat melelehkan benda yang menyentuhnya. Sedangkan di sisi lain, Hankai pun mulai menjalankan tugasnya. Ia mulai mengirim informasi penting yang ia temui ke pihak pusat. Karena telah mengetahui keadaan di TKP melalui informasi yang dikirim Hankai, pusat langsung dengan sigap mengirim bala bantuan untuk mempercepat proses evakuasi dan membantu pencegahan terjadinya ledakan susulan. Scene berpindah. Nyonya Zhang beserta murid-muridnya yang masih terjebak di atas rooftop sekolah kini berhasil diselamatkan oleh tim damkar yang lain. Kemudian, Nyonya Zhang juga sudah mulai mengerti arti dari pekerjaan calon suaminya. Adegan kembali berfokus pada Kapten Zhao dan rekan-rekannya. Meski harus bersusah payah untuk menyelamatkan korban, Kapten Zhao dan yang lain tetap semangat dalam menjalankan tugas demi rasa kemanusiaan yang tinggi walaupun harus bertaruh nyawa. Singkat cerita, ketika Kapten Zhao dan anak buahnya sedang mencari korban yang lain, tiba-tiba ia mendengar suara minta tolong dari gedung sebelah, sehingga untuk menuju ke sana, mereka harus menyeberangi kobaran api yang lumayan besar. Akan tetapi, itu bukanlah jadi masalah bagi Kapten Zhao dan rekan-rekannya, karena mereka dapat melewatinya dengan mudah menggunakan tali tambang. Sesampainya di seberang gedung,
Kapten Zhao dan anak buahnya mendapati beberapa korban yang harus segera dievakuasi karena mengalami luka yang cukup parah. Sedangkan di sisi lain, ketika Han Kai sedang mencari informasi di dalam gedung menggunakan drone, ia juga menemukan salah satu korban yang terluka parah. Dan ketika ia mencoba mengecek keadaan korban, ternyata ia masih hidup. Han Kai yang tidak mau membuang-buang waktu pun langsung mengevakuasi korban itu seorang diri. Tapi naasnya, ketika ia mencoba membawa korban turun dari gedung menggunakan tali, tiba-tiba tali itu terlepas, sehingga mengakibatkan mereka berdua terjun bebas dari atas gedung. Tapi walaupun sudah jatuh dari atas gedung, Han Kai masih tetap bisa bangkit dan langsung membawa korban ke tim medis untuk diberikan pertolongan pertama. Shin kembali ke Kapten Zhao dan rekan-rekannya. Di sini, mereka tampak sedikit kesulitan untuk mengevakuasi para korban karena keadaan di dalam gedung sudah semakin mencekam. Tapi walaupun begitu, Kapten Zhao dan rekan-rekannya terus berusaha keras untuk menyelamatkan para korban, walaupun nyawa harus menjadi taruhannya. Singkat cerita, pada saat Kapten Zhao dan rekan-rekannya hendak membawa para korban keluar dari gedung, tiba-tiba salah satu anak buahnya jatuh ke dalam genangan air yang sangat korosi demi untuk menyelamatkan salah satu korban ledakan. Dan akibat dari kejadian itu, Kapten Zhao harus kehilangan salah satu rekannya akibat cedera. Tapi tak berselang lama, Wan Bin juga datang membawa kabar buruk. Kalau wakil Kapten Zhao yang bernama Zaito juga harus gugur karena tertimpa reruntuhan bangunan pada saat mengevakuasi korban ledakan. Mendengar itu, Kapten Zhao terlihat sangat sedih karena ia harus kehilangan rekannya satu persatu. Singkat cerita, Bu Yuli tiba di TKP untuk menjadi tim peninjau pabrik industri kimia. Karena orang yang tahu betul dengan tempat ini belum ditemukan, sehingga Bu Yuli lah yang ditunjuk sebagai pemimpin tim peninjau. Dikarenakan ia tahu betul dengan tempat ini, dan ia juga ahli di bidang kimia dan penyelamatan. Kini, Bu Yuli akan masuk ke dalam pabrik untuk menyerupai zat berbahaya bersama Han Kai sebagai rekannya. Dan hasil survei itu akan langsung dikirimkan ke pusat komando. Dari dalam pabrik, Bu Yuli melaporkan kalau ada dua ancaman serius yang harus dihadapi di sini. Karena di dekat tangki besar yang terbakar, ada pabrik gas hidrogen sejauh 50 meter yang berisi 1000 tabung hidrogen di dalamnya. Dan pada saat mereka menuju lokasi, terlihat juga ada 4 tangki klorin besar, kira-kira berjarak 100 meter dari tangki yang terbakar. Mendengar itu, peneliti pusat komando dapat menyimpulkan kalau sampai 4 tabung klorin itu bocor, maka manusia dan hewan dalam jarak 100 km akan mati. Yang kedua, jika 1000 tabung hidrogen yang ada di dalam pabrik terbakar, maka akan menimbulkan ledakan energi berkekuatan 2 kiloton, yang efek ledakannya bisa meratakan seluruh kota Guanseng dan menimbulkan bencana ekologi besar. Dan tanpa membuang waktu, komandan pusat langsung menyuruh Kapten Zhao bersama rekan-rekannya untuk masuk ke area bencana, supaya dapat mengulur waktu agar tabung hidrogen dan tabung klorin yang ada di sana tidak meledak, sampai bantuan dari pusat tiba di TKP. Kapten Zhao pun mengumpulkan semua rekan-rekannya untuk berangkat ke TKP. Tapi sebelum berangkat, mereka dikejutkan oleh kehadiran Jito di sana. Ia berhasil selamat dari insiden karena seseorang datang untuk membantunya. Scene berpindah. Di tempat Bu Yuli dan Han Kai berada, terdapat kebocoran gas hidrogen cyanida pada sebuah pipa yang harus segera dihentikan kebocorannya dengan cara menutup semua kutub isolasi. Tapi untuk melakukan itu bukanlah perkara yang mudah, karena Bu Yuli dan tim harus masuk ke ruang listrik untuk menyalakan generator cadangan, agar sistem kontrol bisa menyala.
Dan karena tidak ada lagi pilihan lain, komandan pasukan pun akhirnya mengizinkan mereka masuk ke dalam ruangan listrik, meskipun itu sangat berbahaya. Sedangkan di luar pabrik, Kapten Zhao dan rekan-rekannya terus berusaha membuat tanggul agar api tidak dapat menyebar ke pabrik tempat tabung hidrogen berada. Dan tanpa diduga, ledakan tiba-tiba terjadi sehingga membuat mereka semua terpental dan semakin terpojok. Tapi beruntungnya, robot pemadam kebakaran tiba di tempat, sehingga mereka semua bisa keluar dari kepungan si jago merah. Singkat cerita, api di tangki bahan kimia sudah berhasil dipadamkan. Begitu pula dengan Bu Yuli dan Han Kai. Mereka juga berhasil masuk ke dalam ruangan listrik dan dapat menghidupkan kembali generator cadangan yang ada di sana. Kini, mereka semua dapat bernapas dengan lega karena kutub pipa gas dapat ditutup. Setelah tangki bahan kimia berhasil dipadamkan, Komandan Pusat menyuruh Kapten Zhao pergi ke Camp Damkar mengganti peralatan. Untuk penyemprotan terakhir menggunakan meriam air dan busa, agar api yang tersisa dapat dipadamkan. Tapi ketika Kapten Zhao dan rekan-rekannya hendak pergi ke Camp Damkar mengikuti saluran pipa, tiba-tiba gempa kembali datang mengguncang kota Guanseng, sehingga mengakibatkan tangki gas kimia yang tersisa kembali bocor dan menimbulkan ledakan di area pabrik. Dan karena ledakan itu juga, Kapten Zhao dan anak buahnya terjebak di tengah-tengah kobaran api yang membara. Tim damkar yang lain datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi naasnya, Wan Bin harus meregang nyawa karena tertimpa oleh tangki gas yang sangat besar. Di sini, Kapten Zhao tampak dilema antara membantu memadamkan api atau menyelamatkan Wan Bin. Tapi karena keselamatan orang banyak lebih penting, sehingga ia pun menyuruh rekan-rekannya untuk memadamkan api yang hendak membakar tangki klorin. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, Kapten Zhao beserta anak buahnya tetap saja tidak mampu menaklukkan si jago merah, sehingga harus terkapar karena ledakan yang terus-menerus menghantam mereka. Dan ketika Kapten Zhao beserta rekan-rekannya sudah tidak bisa berbuat banyak lagi, rudal pemadam kebakaran pun tiba untuk memadamkan api yang ada di sana, sehingga Kapten Zhao dan rekan-rekannya pun berhasil diselamatkan. Adegan beralih kepada Bu Yuli dan Han Kai yang masih terjebak di dalam pabrik akibat gempa yang baru saja mengguncang kota Guanseng. Di sini terlihat keadaan Bu Yuli yang sedang tidak baik-baik saja. Ia tampak kesakitan akibat reruntuhan bangunan yang menimpa kakinya. Han Kai yang melihat itu pun langsung bergegas menyelamatkan Bu Yuli. Tapi Bu Yuli malah menyuruh Han Kai untuk pergi sekarang dari tempat itu, karena sebentar lagi gas beracun akan tiba di tempat mereka. Akan tetapi, Han Kai tidak peduli akan hal itu dan memutuskan tetap tinggal bersama Bu Yuli sampai tim penyelamat datang menyelamatkan mereka. Bahkan Han Kai juga rela mencopot alat bantu pernapasannya dan memberikannya kepada Bu Yuli agar Bu Yuli bisa tetap selamat. Scene berpindah. Setelah kobaran api yang membakar pabrik sudah berhasil dipadamkan, Kapten Zhao pun memerintahkan rekan-rekannya untuk menyelamatkan Wan Bin. Tapi saat Wan Bin sudah berhasil diselamatkan dari himpitan tangki besar yang menimpanya, ia juga sempat mengucapkan sebuah kalimat yang mengisyaratkan kalau ia akan pergi untuk selamanya. Lalu, Wan Bin dibawa ke dokter untuk diselamatkan. Tapi kalau takdir sudah berkata lain, kita bisa apa? Meskipun dokter sudah berusaha sekuat tenaga, Wan Bin tetap saja tidak bisa diselamatkan.
Begitu juga dengan Hankai. Ia juga harus gugur demi menjalankan tugas. Ia rela mati demi menyelamatkan orang lain. Dan mereka semua layak disebut sebagai pahlawan. Dan karena gugurnya Hankai dan Wan Bin, Kapten Zhao beserta rekan-rekannya merasa terpukul. Kesedihan yang sangat mendalam tergambar di wajah mereka masing-masing. 你倒是给我站起来啊！ Kini, sebelum Hankai dan Wan Bin diantar ke pemakaman, Komandan Pusat beserta seluruh tim damkar memberikan penghormatan terakhir kepada mereka berdua. Kapten Zhao yang tampak murung pun dihampiri oleh Nyonya Zhang. Di sini, Kapten Zhao sempat mengatakan kalau ia setuju untuk menunda pernikahan mereka, seperti apa yang dikatakan Nyonya Zhang tempo lalu. Karena ia telah menyadari akan ketakutan Nyonya Zhang selama ini. Akan tetapi, Nyonya Zhang malah sebaliknya. Ia juga telah menyadari betapa pentingnya pekerjaan Kapten Zhao baginya, karena pengalaman yang ia alami bersama murid-muridnya sewaktu bencana terjadi. Dan Nyonya Zhang juga berjanji kalau mulai dari sekarang, mereka akan menghadapi semuanya bersama-sama. Scene berpindah. Di sebuah rumah sakit tempat Bu Yuli dirawat, Zaito tampak memberikan sebuah flashdisk kepada Bu Yuli, yang ternyata flashdisk itu berisi video detik-detik kematian Hankai demi menyelamatkan dirinya. Di dalam video itu, Hankai juga mencurahkan semua isi hatinya dan tentang perasaannya selama ini kepada Bu Yuli. Mendengar itu semua, air mata Bu Yuli pun tidak terbendung lagi, hingga akhirnya mengalir membasahi pipi karena merasa sangat terharu. Di akhir film, Kapten Zhao beserta rekan-rekannya mendatangi kediaman orang tua Wan Bin dan merayakan ulang tahun sang ayah seperti apa yang telah dijanjikan mereka sebelumnya. 生日快乐！我是你儿子赵应勤。爸，生日快乐！我是你儿子马伯儒。 Film pun tamat. Nah sobat, itulah alur cerita dari film Flashover. Bagaimana sobat? Seru kan filmnya? Dan banyak juga pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini ya sobat. Terima kasih telah menonton. Saya Bobang pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di alur cerita film menarik lainnya ya. See you.